Dalam hadis yang lebih makna luas lagi, ini yang kita bahas mengenai halal dan haramnya yang kita pakai dalam ibadah. Kadang orang sibuk dengan pergi haji, ninggalkan keluarga 40 hari. Ada yang lebih cepat dikit, ninggalkan keluarga, ninggalkan usaha, ninggalkan segala, dan dia tahu perjalanan itu capek. Ketika menjalankan ibadahnya pun capek luar biasa, desek-desekan dengan beribu manusia, Sofa, Marwah, Padang, Arafah, wah macam-macam. Banyak ni yang kita dengar orang balik haji ngeluh kan. Sebenarnya kita sayang, kenapa lah balik haji ngeluh? Wah, sarung banu kati, makan sarung kena basi. Tak usah cerita kan yang itu, cerita kan yang indah-indah wahai. Kita lagi ibadah. Ketika dapat suatu cobaan, suatu keburukan dalam ibadah, itulah cobaan dari Allah. Terima, tak usah kita rotok. Kami pernah nunggu sampai 4 jam, bus datang berebut bulu. Panjang cerita yang sampingnya tak bagus-bagus kan. Katanya ada kenang-kenang, penuh HP dia, selfiean dia kan. Tak ada cerita nikmatnya nengok Kaabah tu, tak pacak nahan mata, nangis dewe kami. Main di masjid Rasulullah, alhamdulillah masuk raudhah. Cerita yang indah-indah. Yang cerita kan kurang makan, kurang minum, kurang ini, kurang itu. Ibadah sudah capek, buang waktu, tenaga, keluarga ditinggalkan. Tapi maaf, sumber rezeki untuk ibadah dari duit haram atau syubhat, tak bakal diijabah oleh Allah, tak diterima oleh Allah. Ketika hamba itu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kalau orang yang soleh, yang baik dengan biaya ibadah dari yang baik, maka Allah menjawab, malaikat Allah pun disuruh menjawab, labbaik ya abdi wa sa'adaik, labbaik wa sa'adaik ya abdi. Tapi kalau orang itu datang dengan keangkuhan, kesombongan, atau dengan sumber rezeki yang tidak halal, yang haram ataupun syubhat, maka dia tidak mendapatkan jawaban seperti tadi. Dia akan jawab la labbaik wa la sa'daik ya abdi, la labbaik wa la sa'daik ya abdi. Jauh itu katakanlah haji yang kita siapkan tiap hari, ikhwan. Solat 5 waktu. Sangat sering kita sampaikan bab ini, karena memang kita butuh diingat terus. Seorang yang sholat, kata Rasulullah, memakai pakaian yang dia beli dengan harga 10 dirham. Terselip dari harga 10 dirham duit yang belanja tadi, ada 1 dirham duit haram. Katakanlah beli baju tadi 200.000 setelan, gamis dengan sarung, dengan baju dalam, koko, sontok, peci. 200.000 kurang 1.000 cuma duit ni, kurang 1.000 misal, ambil duit uang genep yang pacak beli kalau 1.000 tu cemplung dalam duit haram ni, ke dalam duit yang halal tadi. Kalau dia pakai untuk solat, apa yang terjadi? Tidak diterima oleh Allah solatnya, ibadahnya. Walaupun dia sudah solat dengan sesuai dengan syariat, walaupun dia mengatakan aku ikhlas solatnya masya Allah di rumah dewean tahajud, tapi yang dia pakai jadi bercampur sedikit dari yang haram. Bagaimana kalau bercampurnya banyak? Bagaimana kalau seluruhnya dari yang haram? Sallallahu alaihi la yatakabbal Allah salat, Allah terima solatnya. Itu yang Rasul tambahkan, rega 10, 1 yang haram, 9 yang halal. Yang halal 9, 1 yang haram. Tidak Allah terima kalau dalam dari yang haram. Nasallallahu alaihi